Bayangkan Anda berbaring di ranjang seseorang yang sedang diincar nyawanya oleh puluhan pembunuh bayaran yang paling kejam. Di luar pintu, hunusan pedang telah menanti, siap untuk mengakhiri hidup penghuni ranjang tersebut kapan saja. Namun anehnya, dalam situasi yang mencekam itu, hati Anda justru merasakan ketenangan yang luar biasa, tanpa ada setetes pun rasa takut. Inilah malam yang paling menegangkan dalam sejarah kota Mekah kuno. Sebuah malam di mana kematian bukan lagi sebuah ketakutan, melainkan sebuah gerbang pembuktian cinta dan kepasrahan total. Berdasarkan catatan sejarah Islam, malam ini adalah momen monumental dan titik balik yang sangat menentukan. Menurut riwayat sejarah yang masyhur, malam itu awan ketegangan menyelimuti langit Mekah secara paripurna. Para pemuka kaum yang menentang telah berkumpul, menyusun sebuah konspirasi paling gelap yang pernah direncanakan di tanah Arab. Mereka telah sepakat untuk mengakhiri jejak sang penyampai risalah dengan cara yang sangat keji dan penuh kelicikan. Setiap kabilah diminta mengirimkan satu pemuda terkuatnya yang dipersenjatai dengan pedang paling tajam. Tujuannya hanya satu, menyerang secara serentak agar jejak permusuhan terbagi ke seluruh kabilah, sehingga tidak ada yang berani menuntut balas. Malam itu, kepungan rapat telah dipasang di sekeliling kediaman sang pembawa pesan. Di luar rumah yang hening itu, para pembunuh berdarah dingin telah mengambil posisi strategis. Mereka mengawasi setiap sudut, setiap celah jendela, memastikan tidak ada satu celah pun untuk melarikan diri. Udara malam yang dingin terasa semakin membeku oleh aura permusuhan dan niat mematikan yang sangat pekat. Mereka hanya berdiam diri menunggu fajar tiba, mencari waktu yang tepat untuk merangsek masuk dan menumpahkan darah sang penghuni rumah. Bagi manusia biasa secara psikologis, mengetahui ada puluhan pedang yang haus darah menanti di balik dinding adalah sebuah teror batin yang sanggup menghancurkan kewarasan seutuhnya. Namun, sedetail apapun rencana manusia, tidak akan pernah bisa melampaui strategi dan kehendak yang maha kuasa. Berdasarkan riwayat dan ajaran agama, informasi gaib telah diturunkan, memberikan peringatan mengenai rencana pembunuhan tersebut, sekaligus titah untuk segera melakukan hijrah atau migrasi. Dalam momen kritis yang berpacu dengan waktu ini, sebuah strategi langit yang luar biasa cerdas diimplementasikan. Sosok utama yang menjadi target harus segera keluar malam itu juga, tanpa diketahui oleh para pengepung yang bermata awas. Untuk mengelabui pandangan tajam mereka, seseorang harus dengan berani bersedia tetap berada di dalam rumah, mengambil alih tempat tidur yang telah menjadi incaran. Untuk sebuah misi mulia yang nyaris identik dengan misi bunuh diri ini, sang pemuda gagah berani tersebut bersedia mengambil peran. Saat itu ia masih terbilang sangat muda, baru berada di puncak mekarnya usia, namun memiliki kematangan spiritual dan mental yang melampaui usianya. Ketika ditugaskan untuk berbaring di ranjang kematian tersebut, tidak ada sedikit pun keraguan yang menyelinap, tidak ada penolakan yang terucap. Beliau tidak menanyakan probabilitas keselamatan, tidak pula menuntut jaminan perlindungan khusus. Inilah momen epik di mana dimensi psikologis manusia diuji hingga ke batas rasionalitas maksimalnya, memperlihatkan bukti cinta yang lebih besar daripada nilai nyawanya sendiri. Jika kita merenung dan menelusuri literatur sejarah yang mendalam, sosok sang pemuda ini memang masyhur dikenal sebagai perwujudan dari keberanian yang murni. Namun, perlu digarisbawahi, keberanian yang ditampilkan pada malam mencekam ini bukanlah keberanian emosional seorang petarung di medan perang yang digerakkan oleh adrenalin dan insting bertahan hidup hewani. Ini adalah jenis keberanian spiritual yang menduduki takhta tertinggi. Sebuah keberanian pasif, keberanian untuk tetap diam, tak tergoyahkan menunggu ancaman mematikan datang tanpa mengangkat senjata sebagai perlawanan awal. Sebuah pilar kekuatan mental luar biasa yang tunasnya tumbuh subur dari akar keimanan yang sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Detik-detik saat ia menjejakkan langkah menuju ranjang tersebut adalah sebuah fragmen psikologis yang patut dikagumi sepanjang zaman. Secara keilmuan psikologi, ketika seorang manusia menyadari penuh bahwa tempat yang akan ia huni adalah titik pusat dari rencana pembunuhan massal, insting primitifnya pasti memerintahkan respon untuk lari menyelamatkan diri akibat gelombang ketakutan yang intens. Tetapi sang pemuda membalikkan seluruh logika nalar manusia pada umumnya.
Ia justru melangkah menuju sentrum bahaya dengan jejak yang tenang, pasti, dan penuh kemantapan hati. Di atas ranjang pelepah kurma itulah, sebuah mahakarya kepasrahan absolut mulai dipentaskan dalam balutan keheningan malam. Untuk melengkapi kamuflase tersebut, sehelai kain selimut wol tebal berwarna hijau tua dari daerah Hadramut dibentangkan menutupi tubuh pemuda tangguh ini. Selimut hijau yang ikonik ini menjadi instrumen visual paling vital yang bertugas mengecoh sepasang mata tajam para pengepung di luar sana. Sesekali dari celah dinding, para eksekutor mengintip ke dalam ruangan. Saat melihat ada siluet tubuh yang berbaring lelap terbungkus selimut hijau khas milik target mereka, bibir mereka menyeringai puas. Mereka sungguh percaya sang target masih terlelap, tanpa sedikit pun menyadari bahwa di balik lipatan selimut hijau itu terbaring sosok benteng pertahanan yang hatinya telah lama merdeka dari rasa takut. Menurut catatan agama yang diyakini umat, pada malam itu sebuah tabir keajaiban pun terbentang nyata. Dengan dibarengi lantunan ayat suci yang senyap, sang target utama berjalan keluar dengan langkah mantap, melewati barisan rapat para pembunuh bayaran yang tiba-tiba kehilangan kesadaran visual mereka. Seolah pandangan mereka dikaburkan oleh tirai gaib, dan kelopak mata mereka ditimpakan rasa kantuk yang tidak tertahankan. Setelah taburan debu dilemparkan ke udara, sang penyampai risalah melangkah pergi menembus gelapnya malam menuju arah tujuan hijrah. Sementara sang utusan terus menjauh demi keselamatan misinya, di dalam rumah yang sunyi, sang pemuda dengan ikhlas menyadari bahwa tubuhnya kini adalah satu-satunya perisai. Mari kita sejenak menyelami samudra psikologis di dalam ruangan sempit itu. Di luar dinding batu bata tersebut, ada puluhan pedang terhunus yang siap merobek jasad kapanpun fajar menyingsing. Secara komputasi nalar, sangat mustahil seseorang bisa tertidur pulas atau memelihara ketenangan syaraf di bawah kondisi horor semacam ini. Laju jantung seharusnya berdetak tak terkendali dan keringat dingin membasahi tubuh. Namun, fakta sejarah membuktikan bahwa pemuda ini justru menyelami kedalaman ketenangan batin yang tiada tara. Ia bahkan benar-benar tertidur secara lelap. Kedamaian ini bukan hasil dari sikap meremehkan, melainkan buah dari keyakinan tauhid bahwa nyawa adalah pinjaman murni dari Sang Khalik. Fenomena inilah yang dalam ajaran agama dikenal secara mendalam sebagai manifestasi tawakal pada makam tertingginya. Tawakal sejatinya bukanlah sebuah kepasrahan yang pasif, apalagi buta. Keputusan cerdas sang pemuda untuk berbaring di tempat penuh mara bahaya itu adalah bentuk ikhtiar, sebuah aksi nyata dan strategi brilian yang terencana untuk menjamin keselamatan sang pembawa wahyu. Namun, setelah daya dan upaya tersebut diluncurkan secara optimal, titik akhir penyelesaiannya diserahkan 100% kepada keputusan sang penguasa semesta. Baginya, mati di malam itu adalah probabilitas terbesar. Namun, karena tujuannya demi pengabdian pada kebenaran, hal tersebut seketika bermetamorfosis menjadi kemuliaan yang dirindukan. Rotasi waktu terus berjalan seakan tanpa henti. Udara malam yang semula menusuk tulang perlahan mulai diusir oleh semburat hembusan angin subuh. Bagi para algojo pengepung di ambang pintu, waktu yang paling dinanti-nantikan semenjak petang akhirnya segera menjemput. Energi amarah mereka telah terkumpul hingga batas puncaknya. Mereka mulai merapatkan barisan dengan ritme napas yang memburu, mencengkram arat gagang pedang di tangan kanan mereka dan bersiap penuh untuk mengeksekusi konspirasi berdarah tersebut. Di dalam ruangan sunyi itu, sang pemuda dengan kepekaan spiritualnya terbangun dalam sadar seutuhnya, menyambut detik-detik konfrontasi fisik dengan keanggunan seorang satria sejati. Dan tepat ketika semburat fajar membelah ufuk timur, diiringi teriakan penuh murka, pintu kediaman tersebut didobrak secara brutal dari arah luar. Bagai sekawanan predator yang lama kelaparan, puluhan sosok berwajah bengis merangsek masuk dengan senjata yang berkilap haus darah. Mereka mengepung rapat satu-satunya ranjang di ruangan itu, mengangkat senjata bersiap untuk dihujamkan secara serentak dari segala penjuru. Denyut ketegangan dalam rumah kecil berdinding lumpur itu sontak mencapai titik klimaks yang paling mendebarkan sepanjang malam. Sorot mata bengis mereka terkunci rapat pada tubuh berlapis selimut hijau tersebut, meyakini sepenuhnya bahwa euforia kemenangan telah sah berada dalam genggaman kekuasaan mereka. Namun,
Seketika tirai selimut hijau itu terkuak ke bawah. Apa yang mereka temukan sukses melumpuhkan persendian raga mereka. Bukannya wajah target utama yang mereka sorot, melainkan tatapan tajam dan tenang dari sang pemuda tangguh yang berdiri tanpa segurat pun rasa gentar menantang bilah-bilah pedang di lehernya. Para pembunuh bayaran seketika membeku laksana patung batu. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi kabut kebingungan ekstrim, amarah yang tertahan, serta rasa malu yang tak tertahankan. Grand desain pembunuhan yang disusun rapi semalaman runtuh menjadi kepingan tak berarti. Aura karisma dari puncak ketawakalan sang pemuda telah merampas tajamnya pedang kaum pembuat makar, membuat mereka mundur tanpa mampu melukai sehelai rambut pun. Malam paling syarat ketegangan itu pun akhirnya berujung pada sebuah epik kemenangan spiritual yang tak tertandingi nilainya. Kepasrahan paripurna dan kemerdekaan dari belenggu ketakutan pada kematian telah sukses menjaga jalannya roda sejarah kebenaran bagi peradaban umat manusia. Peristiwa fenomenal ini secara abadi mengajarkan kita semua sebuah refleksi psikologi spiritual yang mendalam. Ketika umat manusia mampu meluruhkan ketakutan duniawinya dan dengan ikhlas menyandarkan skenario hidup serta matinya secara mutlak kepada Sang Pencipta Jagat Raya, maka ia sejatinya telah merebut kembali kemerdekaan jiwanya. Kisah keberanian di malam Mekah itu akan senantiasa menjadi mercusuar keteladanan yang cahayanya tak akan pernah meredup melintasi bentangan dimensi zaman.